Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para hujjaj, para ustaz yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati, para jemaah bapak ibu yang saya muliakan. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengunggulkan manusia dibanding dengan makhluk yang lain dengan sebab ilmu dan amalnya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidil Arab wal Ajam, pemimpin orang Arab dan orang Ajam. Juga mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in yang menjadi ya nabi'il ulumi wal hikam, sumber ilmu, pengetahuan dan hikmah. Para jamaah yang saya hormati, melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan hukum sholat berjamaah. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhraja Ibnu Qani'in an Syaiban ibni Malikin al-Ansari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qani dari sahabat Syaiban bin Malik al-Ansari. Syaiban bin Malik adalah sahabat asli orang Madinah, maka disebut al-Ansari. Bunyi hadisnya, man rafa'a ra'sahu, man rafa'a ra'sahu qablal imami aw wada'ahu fala salata lahu. Kata Nabi, man rafa'a ra'sahu, siapa orang yang mengangkat kepalanya, qablal imami, sebelum imamnya. Imam belum mengangkat kepala, misalnya belum mengangkat kepala dari rukunya, dia udah ngangkat duluan. Misalnya imam belum mengangkat kepalanya dari sujudnya, makmum sudah mengangkat duluan. Kata Nabi, siapa orang yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya, awwado'ahu,
atau siapa orang yang meletakkan, menurunkan kepalanya sebelum imam menurunkan kepalanya. Imam belum turun mau ruku, dia udah turun duluan. Atau imam belum turun mau meletakkan kepalanya untuk sujud, dia udah turun duluan. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, fala sholatalahu. Kalau kita maknakan harfiah fala sholatalahu, maka tidak ada sholat baginya. Jadi yang dimaksud fala sholata alaih, maksudnya sholat yang dilakukan itu tidak sempurna. Bukan tidak sah, bukan tidak sah, tetapi sholatnya menjadi tidak sempurna. Dan bahkan ketika seseorang jadi makmum mendahului daripada yang dilakukan imamnya, maka walaupun dia belum batal sholatnya, tapi haram yang dia lakukannya. Kalau kita sholat berjamaah, kalau bareng makruh. Kalau bersamaan bareng, yang dilakukan makmum selalu ngebarengin imamnya, itu makruh hukumnya. Kalau si makmum mendahului imamnya, kalau yang didahuluinya baru satu rukun sholatnya, maka belum batal sholatnya, cuma haram hukumnya. Seperti tadi, imam belum ruku, dia ruku duluan. Imam belum sujud, dia sujud duluan, misalnya kayak gitu. Maka kalau yang dilakukan oleh makmum ini mendahului imamnya satu rukun sholat misalnya, maka itu si makmum haram hukumnya walaupun sholatnya tidak batal. Tapi apabila yang didahuluinya sudah dua rukun sholat, atau dia sengaja diam saja tidak mengikuti imamnya sampai dua rukun sholat, maka si makmum sholatnya batal. Imam sudah ruku, dia berdiri saja. Imam bahkan sudah iktidal, dia masih tetap berdiri saja. Dan bahkan imam turun mau sujud, dia masih tetap berdiri saja. Berarti yang sudah tidak diikuti oleh dia itu sudah dua yang lewat. Ruku tidak bersama, sujud tidak bersama, iktidal tidak bersama, maka sudah dua rukun sholat ketinggalan, maka itu si makmum batal sholatnya. Atau sebaliknya, dia duluan, imam belum ruku, dia ruku duluan. Imam belum iktidal, dia iktidal duluan. Imam belum sujud, dia sujud duluan. Maka itu juga si makmum batal sholatnya. Kecuali ada kekecualian, orang itu dalam sholatnya punya karakter yang berbeda. Ada orang yang sholatnya gagah, ada orang yang sholatnya lambat, ada orang yang bacaannya kencang walaupun bukan tarawih. Ya, ada orang yang bacaannya nggak bisa kencang. Saya termasuk tipe orang yang nggak bisa cepat sholatnya, makanya suka ketinggalan mulu. Maka ketika ada imam yang punya tabiat sholatnya cepat, sementara kita orang yang tabiatnya lambat, maka akhirnya
suka ketinggalan. Misalnya imam udah selesai baca suratnya, imam ruku kan, kita baca Fatihah jadi makmum belum selesai, baru juga sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah kita langsung ikut kepada imam? Enggak boleh. Jadi Fatihah kita mesti selesai. Itu yang dimaksud ada udzur, ada alasan orang boleh ketinggalan, seperti itu. Jadi kita nggak boleh kalau misalnya sholat walaupun jadi makmum baca Fatihah cuma sepotong, itu nggak boleh, nggak sah sholat kita kecuali dalam posisi makmum masbuk. Tapi kalau untuk berikutnya nggak boleh sepotong terus. Kita misalnya begini, datang ke masjid, imam sudah lagi baca surat, udah mau selesai lagi, ya, begitu dia baru takbir doang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, imamnya ruku, maka kita nggak sempat baca Fatihah. Nah itu nggak apa-apa itu. Ya, jadi bahkan ketika imam itu ruku, buru-buru si makmum walaupun baru baca Bismillah, walaupun baca Fatihahnya baru Alhamdulillah sepotong, maka si makmum ikut ruku bersama imam. Ketika itu si makmum bisa ikut ruku bersama imam, maka itu si makmum mendapatkan rakaat itu walaupun Fatihahnya belum selesai. Nah, dalam kondisi ini dia ditanggung oleh imamnya, karena al-imam dominun. Imam itu adalah orang yang menanggung pada saat itu. Tapi kalau untuk rakaat berikutnya nggak boleh sepotong terus, ya. Jadi berarti mesti diteruskan sampai selesai. Dalilnya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang sholatnya nggak baca surat Al-Fatihah. Dia jadi imam mesti baca Fatihah, dia jadi makmum mesti baca Fatihah, dia sholat sendiri dia mesti baca Fatihah. Ada orang yang punya pandangan berbeda. Kalau orang jadi makmum nggak usah baca Fatihah, gitu, ya, itu paham berbeda. Dia punya alasan ketika imam lagi baca Quran dia mendengarin gitu. Dalilnya katanya wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibaca, dengerin dan perhatikan, begitu. Padahal itu ayat, kalau dilihat kitab-kitab tafsir tentang ayat itu ayat menjelaskan tentang khutbah. Ketika khutbah disampaikan, dia dengerin. Kok mengapa bahasanya Al-Quran? Karena di dalam khutbah itu ada isinya Al-Quran. Coba jangan kitab tafsir yang tebal, tafsir Jalalain saja. Kitab tafsir Jalalain itu dijelaskan tentang itu. Adanya di surat Al-A'raf, ya. Di surat Al-A'raf, kalau nggak salah Al-A'raf, ya. Saya ngaji di ibu-ibu di surat itu kebetulan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Para jamaah yang saya hormati, wa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis saffil awwal hatta yuakhirahumullahu finnar. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kitab hadis yang riwayatnya Imam Abu Dawud itu kitab hadisnya namanya Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud.
Itu kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kitab itu disarah menjadi beberapa jilid, kalau nggak salah 5. Nama kitabnya namanya Aunul Ma'bud, sarah kitab Sunan Abi Dawud. Dulu kitab itu diaji di Masjid Raya. Saya pernah suka ikut ngaji di Masjid Raya. Yang baca itu kitab adalah Kiai almarhum Kiai Sarifuddin Abdul Ghani, Kiai Haji Sarifuddin Abdul Ghani. Beliau alumni Bekasi dan kemudian lanjut ke Timur Tengah. Dan beliau dalam riwayatnya, ceritanya Kiai Haji Hamidi Rusdi dulu rupanya sejaman tuh waktu di sana, di Mekah apa di Madinah, saya kurang ingat. Jadi katanya Ki Sarifuddin itu adalah pelajar yang pinter katanya, nilainya selalu paling bagus, kata Kiai Hamidi Rusdi. Kalau saya mah nggak beres katanya, kata Kiai Hamidi, saya mah nggak beres, sebab saya mah katanya waktu mau berangkat belajar ke sana itu karena kabur, katanya nggak setuju dengan, lagi ngambek lah gitu, lagi marah, hebat marahnya ke luar negeri gitu, ya. Makanya nggak beres katanya. Saya mah kalau adiknya katanya beres katanya, kata adiknya. Cerita dia ya, cerita dia, bukan cerita orang. Karena saya masih suka ketemu dengan beliau. Saya suka ngisi pengajian di rumahnya. Di rumahnya itu ada musola namanya Darun Nisa. Nah itu ada pengajian ibu-ibu setiap Jumat. Yang ngajarnya keluarganya, orang luarnya saya satu. Yang ngajarnya Kiai Haji Hamidi Rusdi, kemudian adiknya siapa namanya? Iya, Kiai Mahmudi, dan kemudian istrinya Ustazah Maimunah. Orang luar saya dipakai satu. Jadi suka ketemu dengan dia. Beliau itu sholat itu udah pakai kursi sholat. Sholatnya pakai kursi, tapi naik motornya kencang. Makanya suka ada yang tanya, sholatnya mah duduk, loyok kan, loyok, nggak pakai turun naik ke bawah, duduk aja di kursi. Tapi kemana-mana naik motor kencang. Naik motor bukan cuma gini doang, dianya duduk, ini tinggal ngencengin doang gitu. Jadi mungkin yang susahnya itu ketika dia sudah turun ruku sujud, naiknya susah kayaknya gitu. Husnuzonnya begitu, mas saya dia nggak masih kuat berdiri dan sebagainya, sholatnya duduk kan nggak boleh. Orang sholat sambil duduk bagi orang yang sholatnya masih bisa berdiri kan nggak boleh, nggak sah. Sholat wajib, sholat yang 5 itu di antara rukun sholatnya berdiri. Ketika tidak dilakukan dengan berdiri, tidak sah sholatnya, kecuali udah nggak kuat. Lain lagi tuh berarti. Kalau nggak kuat mah nggak apa-apa, jangankan duduk, tiduran aja boleh. Ya, berbaring, celentang boleh. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah mah, walaupun masih gagah kuat berdiri, ingin sholatnya sambil duduk boleh. Sholat sunnah, misalnya taraweh duduk aja nih, kan masih kuat berdiri. Kata Ustadz juga boleh sambil duduk. Akhirnya dia duduk aja. Kan kebetulan suratnya panjang, pegel duduk aja udah semua. Semua jamaahnya duduk semua. Aneh nih jamaah Masjid Baitul Izzah, sholatnya duduk semua. Ya, karena yang nggak biasa kan kalau di kampung lah sholatnya pendek-pendek, sholatnya juga
Kalau baca Sabbihis al-a'la dengan al-ghasyiyah aja kepanjangan. Mungkin mungkin yang bacanya nggak enakin kali ya, kesel lah nggak semua dengerinnya. Maka di Masjid Baitul Izzah suratnya panjang-panjang karena yang bacanya suaranya bagus, makanya betah. Walaupun satu malam Ramadan 1 juz juga masih kuat. Nanti malam-malam satu Ramadan 30 juz. Iya. Jadi berarti semalam itu 1 juz. Bukan 1 juz, 30 juz. Semalam 30 juz. Kayak Buya Damyati almarhum. Ya, semalam itu 30 juz. Mulai jam 9 berhenti jam 3. Kuat, Pak. Mulai jam 9 berhenti jam 3. Begitu selesai puasanya kakinya bengkak. Itu pantas tuh kakinya bengkak juga, ya, karena berdirinya lama. Kalau kita mau bengkak lain lagi, asam urat kan. Para jemaah yang saya hormati, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. La yazalu qaumun, hadisnya la yazalu itu maknanya tidak berhenti, tidak berhenti. Kalau ngaji di pondok mah orang gingsir. La yazalu, tidak berhenti. Kalau kita jadi bahasa Indonesia, senantiasa, terus-terusan. La yazalu qaumun yata'akhkharuna anis saffil awal, kaum yang senantiasa mundur aja, nggak pernah mau maju dari barisan pertama. Ada nggak yang kayak gitu? Kaum yang senantiasa yata'akhkharuna, mundur, embung maju, nggak mau maju, mundur aja di belakang aja. Anis sofil awal, nggak mau ke barisan depan. Kata Nabi itu, kaum yang senantiasa mundur aja, di belakang aja, nggak mau ke barisan depan. Hatta yuakhirahumullahu finnar, sehingga Allah akan mengakhirkan mereka itu di dalam neraka. Maksudnya apa tuh guys? Orang yang senantiasa nggak mau maju ke barisan depan, maka nanti orang itu akan diakhirkan di nerakanya. Kalau misalnya dia masuk neraka nggak keluar-keluar, ntar keluarnya agak lama begitu. Neraka aja dulu di neraka, dianya lama, mundur aja mundur. Kan balasan amal mah tergantung amalnya. Iya, al jaza itu min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung jenis amalnya. Mundur terus atau ntar dimundurin, belakangan terus atau ntar dibelakangin. Kayak begini, dalam riwayat menjembat di Sirat itu, Sirat itu adalah jembatan titian yang membentang di neraka. Sirat ini salah satu yang mesti diimani oleh kita semua. Kita nggak boleh bahwa nggak ada yang namanya sirat nanti di sana. Itu kan namanya ingkar atau ingkar. Itu nggak boleh kayak gitu. Karena bahasa sirat itu di Quran banyak. Apalagi di hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ada jembatan titian yang membentang di neraka yang semuanya itu mesti melewatinya. Tetapi nanti orang melewatinya macam-macam. Ada yang bisa cepat, ada yang seperti kilat, kalbarkil khotif. Itu biar
kalau orang yang bisa menjembat seperti kilat itu adalah diantaranya orang-orang yang bisa menjaga sholatnya, orang-orang yang bisa jaga sholatnya nggak pernah ditinggal. Kemudian ada yang bisa melintasinya seperti angin, ada juga yang seperti burung terbang, ada juga yang seperti kuda yang bagus berlari, ada yang seperti onta bagus yang berlari, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, dan ada orang yang jalannya dengan pantatnya. Kalau jalan sama pantat namanya ngesot, ya, namanya ngesot. Dalam riwayat itu ada orang yang menjembatnya nggak nyampe-nyampe, sehingga dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mengapa saya dilambatkan olehmu ya Allah? Dijawab oleh Allah, bukan aku yang melambatkanmu, tapi amalmu yang melambatkanmu. Karena kamu melakukan amalnya berlambat-lambat aja, entar dulu, begitu ya, entar dulu. Itu namanya balasannya sesuai dengan pekerjaannya. Makanya dulu kata orang tua dulu, awas lu, jangan suka ngaduin ayam, ntar lu di akhirat dipacokin ayam. Ya, itu orang tua dulu tuh itu. Awas jangan suka ngaduin ayam, ntar di sana di akhirat dipacokin ayam. Jangan suka ngaduin kambing, ntar di sana dibadokin kambing. Kan di kampung mah dulu suka ada dulu, tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang mah orang yang ngadu ayamnya udah taubat, sebagian udah mati. Ada di tetangga saya, dia itu punya banyak ayamnya, orang punya lah. Dan dia itu terkenal tukang ngadu ayam. Tapi sekarang sholatnya rajin, ngajinya rajin, kan mending namanya. Itu namanya husnul khotimah tuh, ya, di ujungnya baik. Mudah-mudahan sampai mati dalam keadaan baik. Maka melalui hadis ini kita itu ketika sholat berjamaah segera maju ke depan, buru-buru, kalau ada lowong isi, ya. Jangan ini mah, saya suka ngasih tahu tuh, begitu kita lihat ke belakang, barisan depan belum sempurna, barisan depan belum penuh, di ujung sama di ujung belum keisi, udah ada yang buat barisan kedua. Harusnya jangan buat barisan kedua sebelum yang depan penuh, begitu. Jadi nantinya kalau sholat itu berjamaah dilakukan seperti itu, yang depan belum penuh, yang kedua udah buat lagi, maka yang barisan kedua tidak mendapatkan fadilah pahala berjamaah. Nah itu kan kalau orang tahu mah takut kali, ya. Kalau orang yang tahu mah takut. Makanya jangan sekali-kali ketika barisan pertama belum penuh, maka isi buru-buru. Ya, kalau ada lowong isi dengan kita, jangan kita membuat di barisan yang kedua, kecuali memang kita masuk udah nggak bisa, maka silahkan membuat di barisan yang kedua. Mudah-mudahan ada temennya. Kalau nggak ada temennya, ngambil seorang di depan buat nemenin dia. Kalau yang diambil di depan ngerti, kalau nggak mauin ya itu yang di depan itu, kalau dia nolongin dapat pahala tuh. Jadi dapat pahala nolongin dia ke belakang dulu. Kalau ada yang datang lagi atau masuk ke depan, isi bekas dia. Dan kemudian ngambil yang depannya itu mesti sudah dalam keadaan sholat. Nggak boleh sebelum sholat.
Jadi kita takbir dulu, Allahu Akbar, baru ambil yang di depan nemenin kita. Nggak boleh bisik-bisik gini sebelum sholat, mang, ntar ke belakang ya, mang. Saya sendirian nggak temennya. Nggak gitu, nggak boleh. Wa huwa wa ibna Majahin wa Hibbanin anha. Kemudian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh imam yang diawali dengan Ibnu, dua imam hadis yang diawali dengan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban, juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah mah banyak meriwayatkan hadisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Kayak ayat Quran ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah. Kalau para malaikat Allah berarti maksudnya banyak malaikat Allah. Jamak itu dari lafaz malak. Jadi kalau malak seorang, satu malaikat gitu, bukan seorang, bukan orang kan, satu malaikat. Kalau malaikat banyak, malaikat. Allah dan para malaikat Allah yusalluna, bersolawat, ala mayaminis sufuf, kepada jamaah solat, kepada orang-orang yang sholat berjamaah yang berada di sebelah kanan, yang berada di sebelah kanan. Tapi kalau semua kanan ya kere, nggak ada yang ngisi ya. Jadi maksudnya yang sebelah kanan itu lebih dahulu dibanding dengan yang sebelah kiri. Artinya yang dimaksud dengan Allah memberikan solawat, malaikat memberikan solawat, sering saya sampaikan, kalau yang dimaksud dengan Allah memberikan solawat, membaca solawat, maksudnya Allah memberikan rahmat. Yang dimaksud dengan para malaikat membaca solawat, maksudnya para malaikat membaca istighfar. Begitu maksudnya tuh. Ya bukan Allah salawat kayak kita, bukan. Ya, yang dimaksud dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah memberikan rahmat dan para malaikat membaca istighfar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya kayak gitu. Maka dalam kitab Sarah ini, innas sholata minallahi ar-rahmatu, salawat dari Allah itu maksudnya rahmat Allah. Wa minal malaikati al-istighfar, yang dimaksud salawat dari para malaikat adalah membaca istighfar. Allah memberikan rahmat, para malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang yang sholat berjamaah yang berada di sebelah kanan. Maka ketika kita masuk, kalau masih ada sebelah kanan, kita ke kanan. Ya, kalau misalnya ada di sebelah kiri, kalau kanan penuh, ya kiri isi. Ya, kiri diisi. Jangan nanti bertemu dengan hadis ini orang nggak ada yang mau di kiri, takut. Tanbihun, kemudian satu peringatan. Tanbih, nabbaha yunabbihu tanbihan. Tanbih artinya peringatan, karena takut banyak yang lalai.
takut banyak yang lupa, maka ada tanbih di sini. Di dalam kitab itu suka ada paslun, suka ada babun, ada kitabun, ada tanbihun, ada tatimmatun, sedikit, ada far'un. Nah, itu tujuannya adalah untuk menggairahkan orang yang baca. Kalau orang baca buku nggak ada judulnya, cuma satu-satunya di atas, bukunya tebal, panjang, nggak ada judul-judul baru, itu malas bacanya. Kapan selesainya dibacanya? Ya. Dan juga biasanya buku itu suka ada daftar isinya, suka kita baca, oh yang menarik, yang ini dulu lah yang dibaca, kan suka begitu tuh orang baca buku itu biasanya. Kalau buku itu nggak ada daftar isinya, kemudian cuma kepalanya satu, walaupun bukunya tebal, itu bacanya pasti malas, kapan selesainya. Makanya di kitab suka ada paslun. Paslun itu artinya pemisah. Ini masalah ini beres, ini masalah yang lain, ini beres, ini masalah yang lain. Nah, ini di sini ada tanbihu. Innal jama'ata fi ada'i maktubatir rijalil ahrari al-muqimina fardu kifayatin alal arjahi fi madhabina. Bahwa melaksanakan sholat yang 5, maksudnya sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para laki-laki yang merdeka. Semuanya kita merdeka, bukan merdeka 17 Agustus bukan ini ya. Ya, bagi laki-laki yang merdeka, bukan budak maksudnya. Laki-laki yang merdeka yang sedang mukim, tidak kemana-mana. Yang sedang mukim artinya tidak sedang bepergian dan punya penutup auratnya, maka melaksanakan sholat yang 5 dengan berjamaah hukumnya fardu kifayatin. Itu adalah fardu kifayah menurut pendapat yang paling kuat dalam madhab kita, maksudnya madhab Imam Syafi'i. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i melaksanakan sholat yang 5 dengan berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah bagi laki-laki merdeka yang sedang tidak kemana-mana. Ya, kalau lagi jadi musafir ya enggak. Kalau bisa berjamaah di mana-mana ya itu bagus ya. Dan kemudian punya penutup aurat. Kalau misalnya enggak punya penutup aurat mah jangan berjamaah ke masjid. Ya. Misalnya kan orang dulu bisa jadi, kalau sekarang kan orang pakaiannya banyak dan bagus-bagus. Kalau dulu mah orang pakaiannya dikit. Saya ingat orang di kampung dulu punya mukena aja, itu mukena satu-satunya mukena, nggak salim-salim, bertahun-tahun, berpuluh tahun mukenanya satu, sampai mukenanya warnanya putih, di sininya udah hitam semua, ya kan? Karena nggak ganti-ganti. Sekarang ibu-ibu mukenanya banyak dan warna-warni, kadang-kadang nggak setahun sekali beli, kayak beli baju aja, kayak beli baju mukena bagus-bagus. Dan kemudian yang namanya sajadah dulu orang jarang yang punya. Ada yang punya sejadah sampai bulunya juga udah copot semua. Ya karena udah bertahun-tahun nggak ganti-ganti kan. Sekarang mah sejadahnya banyak. Orang pulang umrah ngebagiin sejadah punya lagi kan gitu. Ya sekarang mah masya Allah hebatnya. Dulu saya pernah berkunjung silaturahim ke daerah Tasikmalaya. Di daerah Tasikmalaya, pasnya itu di daerah Singaparna. Saya suka banyolin Singaparah kali. Singaparna ya. Itu saya nginep di situ
ya, masih punya anak baru satu, baru Fahmi itu. Begitu subuh saya ikut berjamaah sholat subuh di masjid. Begitu berjamaah, imamnya nggak pakai baju, Pak. Imamnya cuma nyelendangin handuk dia. Ya kayak beginilah, ini handuk gitu. Handuk cuma diginiin doang, cuma digituin tuh. Udah gitu tuh. Udah, ini dia nggak pakai baju. Nggak pakai baju. Dan ini juga apa namanya, anduknya juga udah warnanya mah hijau tapi udah buluk lah, pokoknya udah buluk. Ini dia nggak pakai baju, cuma serebet pakai kain gitu, pakai kain, tapi dia nggak pakai baju, cuma nyelendangin handuk. Itu imamnya. Itu imamnya. Masya Allah, kata saya. Ya saya juga tahu sholat begitu itu sah ya, sah karena auratnya tertutup. Walaupun dia nggak pakai ini juga, serebet doang satu juga sah, yang penting serebetnya lewat pusat. Ya kan gitu. Untuk laki-laki mah pusat sampai lutut ketutupan dengan kain satu kan gitu. Tapi kan nggak sopan lah, nggak sopan. Waktu itu sekitar di tahun lahir Fahmi itu 91, ya bangsa 94 kali ya, 94. Saya begitu lihat imamnya kaget, kok nggak pakai baju? Kata saya aneh, kata saya lagi nyoba ilmu kali. Ya. Lagi nyoba ilmu kayaknya. Maksudnya bahwa begitu juga boleh gitu. Sholat berjamaah untuk sholat 5 waktu dalam mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah bahwa di satu kampung itu, di satu tempat itu mesti ada yang melakukan sholat berjamaah. Apabila di satu tempat tidak ada yang berjamaah, maka berarti sekampung dosa semua. Kayak di sini Arafah nih nggak ada yang berjamaah nih, sholatnya di rumah semua. Misalnya kan gitu, maka itu berarti setempat Arafah berarti berdosa semua. Maka alhamdulillah masih di sini masih rame sholat berjamaah. Berbeda dengan berjamaah sholat Jumat. Kalau berjamaah sholat Jumat mah bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Fardu ain. Setiap orang yang melakukan sholat Jumat mesti Jumatnya berjamaah, dan jamaahnya harus sampai 40 orang dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu wajib berjamaah. Wajib ain, bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Maka di dalam sholat berjamaah untuk Jumatan, imam itu wajib niat jadi imam. Kalau misalnya ada imam, dia ngimamin sholat Jumat, dia nggak niat jadi imam, itu nggak sah sholat Jumat. Berarti dia nggak berjamaah. Kalau untuk sholat 5 waktu kan niat kita jadi imam. Kalau jadi imam itu niatnya sunnah. Ya. Jadi kalau kita nih jadi imam sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu hukumnya sunnah. Kalau misalnya dia enggak niat jadi imam, itu berjamaahnya sah. Cuma si imamnya enggak dapat pahala berjamaah, cuma begitu aja. Ya, suwe amat dia. Imamnya nggak dapat pahala berjamaah, yang lainnya mah dapat pahala berjamaah karena dia niat jadi makmum. Imamnya nggak niat. Maka ketika ada orang sholat lagi sendiri, tiba-tiba ada yang ikut beberapa orang yang ikut niat jadi makmum kepada dia, dia hanya sendiri nggak niat jadi imam, nggak apa-apa, itu sah berjamaahnya. Dia dapat pahala berjamaah, dianya tidak.
Maka biar dia dapat pahala berjamaah, begitu ada yang ikut, apalagi Noel dulu, berarti saya niat jadi imam. Kontan tuh di hati kita, saya niat jadi imam, maka kita dapat pahala berjamaah. Kalau enggak ya enggak. Innamal a'mal bima qasidiha. Jadi mesti ada maksudnya. Dia niat jadi imam. Dia misah jadi imam, dari imam juga bisa begitu doang kan. Orang misalnya lagi ikut imam nih, begitu ternyata imam bacaannya amburadul, bacaannya rusak, jangankan surat Fatihahnya juga masih banyak yang salah. Dia tahu itu, dia dengar itu, maka dia kontan, mesti niat memisahkan diri dari imamnya, atau yang dalam istilah fikih disebut mufaraqah. Saya niat misah. Jadi berarti dia udah nggak punya hubungan bersama imam, walaupun dia ada dalam barisan, dianya nggak mesti mundur, ya nggak mesti mundur, terus aja ikut sholat. Maksudnya dibareng-barengin, padahal mah kita sholat sendiri. Kalau kita nggak barengin kan ntar orang jadi fitnah, tuh orang gimana sih sholat berjamaah imam udah macem-macem dia masih diem aja. Jadi berarti kita berusaha menyamakannya, misalnya kayak orang berjamaah aja, cuma di hatinya tidak ikut. Maka ketika ada orang sholat, misalnya nih, ada orang sholat, dia bisa jadi imam, tapi dia nggak bisa jadi makmum. Ada yang begitu. Dia kalau jadi imam bisa, tapi kalau jadi makmum tidak bisa. Misalnya ada orang yang matanya nggak lihat, kupingnya nggak dengar. Matanya nggak lihat, kupingnya nggak dengar. Dia sholat, kita ikut imam dia, itu sah tuh, ya itu sah. Tapi kalau dia jadi makmum tidak sah. Apa sebabnya? Nggak bisa ngikutinnya. Ya imam ruku dia nggak lihat, dan Allahu Akbar kata imam dia nggak tahu, nggak ngedenger, ya orang Buddha. Mata nggak lihat, kuping nggak denger, ya susah dia ikutnya, kecuali harus ada orang yang tukang toelnya. Ya asal imam ruku dia bangun toel lagi. Jangan-jangan begitu juga nggak bisa juga, dia yang nggak denger, udah parah dah gitu. Jadi berarti sholat berjamaah, sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Sholat Jumatnya fardu ain, berjamaahnya fardu ain. Begitu. Kalau kita sholat 5 waktu itu sholatnya fardu ain, semua orang mesti sholat, cuma berjamaahnya fardu kifayah, gitu berarti berbeda. Nah ini berdasarkan apa nih mazhab Imam Syafi'i menghukumkan seperti itu? Mengikuti hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan lainnya, dan disahihkan oleh para ulama hadis. Dalam hadis ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihil jama'atu illa istahwadza alaihimus syaitan. Tidak ada dari 3 orang di satu tempat yang dia tidak melakukan sholat berjamaah, kecuali orang itu dikalahkan oleh syaitan. Tidaklah ada 3 orang, ada 3 orang nih di satu tempat, misalnya di sini misalnya, sholatnya nggak pada berjamaah, maka berarti orang itu dikalahkan oleh syaitan. Jadi ketika ada orang lebih dari seorang, berjamaahlah sholatnya, jangan tidak berjamaah. Ini hadis yang dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i. Kemudian wa fardu ainin inda Ahmad bin Hanbalin wa Atha'in wal Auza'i wa Abi Saurin wa Ibnil Munzir
wa ibni Huzaimata, dan kemudian sholat berjamaah, sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu hukumnya adalah fardu ain menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Atha, Imam Auza'i, Imam Abi Tsaur, Imam Ibnul Munzir, dan Ibnu Huzaimah. Jadi menurut mereka ini berjamaah bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Jadi kalau fardu ain, setiap orang sholat 5 waktu kalau tidak berjamaah berdosa. Itu menurut mazhab Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal diantaranya. Jadi kalau ada orang sholat 5 waktu, sholat mah sholat, cuma nggak berjamaah, dia tetap berdosa karena tidak berjamaahnya. Itu yang dipegang oleh mereka, bahwa sholat berjamaah, sholat 5 waktu hukumnya fardu ain berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, laqad hamamtu an amura bis shalah fatuqamu summa amuru rajulan fayusalli bin nasi summa antoliku ma'i birijalin ma'ahum hazmun min hatamin ila qaumin la yashhaduna shalah fa ahruqu alaihim buyutahum bin nar. Jadi kata Nabi begini, aku ingin menyuruh sholat itu dilaksanakan, summa amuru rajulan, kemudian saya menyuruh seseorang untuk mengimami sholat berjamaah. Jadi kata Nabi, saya ingin sholat berjamaah dilaksanakan dan saya ingin nyuruh orang jadi imam. Kemudian summa antoliku, kemudian saya ingin pergi ma'i birijalin ma'ahum hazmun min hatabi, dan saya ingin pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar. Sholat biar tetap dilaksanakan, ada yang ngimamin, saya ingin pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar ila qaumin la yashhaduna sholat, menuju kepada kaum yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Fa ahruqu alaihim buyutahum binnar, saya ingin bakar rumah mereka. Itu begitu tuh. Tapi itu enggak dilaksanakan, enggak, cuma ada ingin Nabi sholat berjamaah dilaksanakan. Nabi ingin nyuruh seseorang untuk ngimamin. Nabi enggak ngimamin, maksudnya ketika sholat berjamaah dilaksanakan, Nabi mau pergi bersama beberapa orang bawa kayu bakar untuk datang ke rumah orang yang gak suka sholat berjamaah, saya akan bakar rumah mereka. Nah ini berarti tegaskan ya. Maka berdasarkan hadis ini, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya mengambil hukum bahwa sholat berjamaah juga hukumnya fardu ain. Jadi semuanya mesti berjamaah. Maka berarti kalau ada, saya suka dengar nih dari orang yang suka keliling-keliling. Siapa yang suka keliling-keliling masjid? Jamaah tabligh. Ya, jamaah tabligh. Itu katanya ada di satu tempat yang kalau sholat 5 waktu seperti sholat Jumatan, rame. Di sini juga rame ya. Ya, rame. Barangkali semua cuma anggapan, mungkin mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka takut mungkin barangkali yang namanya sholat itu mesti berjamaah. Kalau tidak berjamaah maka dia akan berdosa. Wasartun lisihati sholah inda Daud. Dan satu lagi nih terakhir, bahwa sholat berjamaah itu menjadi syarat sahnya sholat menurut Imam Daud Zohiri. Kalau Imam Daud Zohiri itu bahwa berjamaah menjadi syarat sahnya sholat.
Apa bedanya nih? Coba nih. Kalau kata Imam Daud Zohiri, orang kalau sholat 5 waktu nggak berjamaah nggak sah sholatnya. Itu artinya bahwa berjamaah menjadi syarat sahnya sholat. Kalau tadi Imam Ahmad bin Hambal hukumnya fardu ain, sholatnya masih sah, cuma dia berdosa nggak berjamaah. Tuh, gitu. Jadi berarti itu beda tuh. Ya kalau kata Imam Syafi'i itu fardu kifayah, yang penting di satu daerah ada yang berjamaah, kalau nggak berjamaah dosa semua. Kalau Imam Ahmad bin Hambal sholat mesti berjamaah, tidak berjamaah berdosa. Kalau kata Imam Daud Zohiri mah sholat berjamaah itu menjadi syarat sah sholat, ketika tidak berjamaah sholatnya menjadi tidak sah. Subhanallah. Para jamaah yang saya hormati, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya tutup. Ada yang tanya nih? Udah siang ya? Ini benar itu jamnya ya? Lewat 20 ya? Kita tutup dengan berdoa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keselamatan dan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan semua hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari mara bahaya dan penyakit. Mudah-mudahan keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها وقابلها وأتمها علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا كريم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله